Kamu tahu kan rasanya saat bangun tidur dan mencoba untuk fokus menjalani harimu, tapi tiba-tiba dia muncul lagi di kepalamu. Kamu bahkan tidak tahu kenapa dia bahkan tidak bicara denganmu lagi. Kadang dia sudah menghilang sejak lama, namun dia masih di sana seolah-olah dia tinggal di sudut pikiranmu. Rasanya ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan seperti koneksi, tak terlihat yang masih berdenyut, bahkan tanpa pesan panggilan atau kehadirannya. Dan kemudian muncul pikiran itu, apakah ini hanya nostalgia, atau apakah dia merasakannya juga? Apakah alam semesta mencoba menunjukkan sesuatu padaku? Dan yang paling penting, kenapa aku tidak bisa melupakannya begitu saja? Dengar, jika kamu sedang mengalami ini, tarik napas dalam-dalam. Kamu tidak gila, ada penjelasan untuk ini, dan ada cara untuk mengubah situasinya. Apa yang kamu rasakan bisa jadi merupakan campuran dari koneksi energi pola emosional dan mungkin bahkan manifestasi alam bawah sadar. Hal yang paling penting sekarang adalah memahami apa arti sebenarnya dari semua ini dan bagaimana mengubah perasaan itu menjadi kejelasan dan kekuatan untukmu. Hari ini kita akan membicarakan semua ini berdasarkan apa yang dikatakan Carl Jung tentang energi fokus dan getaran, tetapi dengan cara yang sederhana dan langsung yang benar. Benar membantumu. Tidak ada pembicaraan yang rumit saatnya untuk memahami apa yang sebenarnya coba ditunjukkan oleh pria di pikiranmu itu, dan yang lebih penting apa yang dikatakannya tentang dirimu. Jika kamu sudah merasa video ini ditujukan untukmu, tekan tombol suka dan berlangganan. Itu sangat membantu saya untuk terus membuat konten semacam ini. Sekarang mari kita selami realitas dari apa yang kamu rasakan, karena ada hal-hal yang kita rasakan yang tidak bisa kita jelaskan. Kamu mencoba menyibukkan pikiran, mengalihkan perhatian, pergi keluar berbicara dengan orang lain, tapi dia kembali lagi dan tidak peduli. Berapa banyak waktu telah berlalu atau berapa kali kamu mencoba melupakannya, perasaannya tetap sama, seolah-olah ada benang tak terlihat yang menarik pikiranmu ke arahnya. Tapi dengar, ini bukan hanya nostalgia, dan itu tidak selalu berarti dia adalah cinta sejatimu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah masalah fokus, di mana kamu menaruh perhatianmu, disitulah kamu menaruh energimu. Dan itu menurut Carl Jung adalah dasar dari bagaimana kita menciptakan realitas kita. Jadi jika kamu memikirkannya sepanjang waktu, bahkan jika dia tidak ada di dekatmu, itu seperti kamu sedang memberi makan koneksi ke energinya. Bukan karena niat buruk, tetapi karena kebiasaan emosi dan intensitas dan energi itu tidak netral. Ia bergetar, ia menciptakan, ia menarik. Kadang-kadang kamu begitu sering memikirkan seseorang sehingga kamu bahkan merasa dia juga memikirkanmu, bahkan ketika tidak ada tanda sama sekali. Dan itu bisa jadi benar karena ketika dua orang berbagi momen intens, ada pertukaran energi yang mungkin berlanjut dalam keheningan. Tapi inilah poin pentingnya. Apakah pikiran itu adalah koneksi sejati atau hanya cerminan dari kekosongan batin yang belum kamu isi? Banyak orang menyalahartikan keterikatan emosional dengan intuisi. Mereka pikir perasaan yang intens adalah tanda takdir, tanda sesuatu yang dalam, tapi tidak selalu begitu. Kadang-kadang itu hanya pikiranmu yang mencari keakraban, kenyamanan, pengulangan dari apa yang sudah diketahuinya. Bahkan jika itu pernah menyakitkan, itulah mengapa sangat penting untuk memahami apa sebenarnya yang membuatmu terikat pada pikiran itu, karena tanpa kejelasan itu kamu bisa tetap terperangkap dalam siklus yang tidak membawamu kemana-mana, hanya membuatmu berputar di tempat emosional yang sama. Sebelum kita melanjutkan, bayangkan ini. Bagaimana jika kamu bisa mengirim hanya satu pesan yang mampu membangkitkan hasrat tak tertahankan dalam dirinya? Satu pesan yang membuatnya tidak bisa berhenti memikirkanmu sepanjang hari dalam buku elektronik eksklusif Saya 90 Pesan Magnetis. Kamu akan menemukan cara menciptakan ketertarikan nyata dan koneksi mendalam tanpa bergantung pada permainan kecil melelahkan yang hanya menjauhkannya. Ingin mengubah percakapanmu dan membuatnya memikirkanmu tanpa henti? Maka klik tautan di komentar dan mulailah sekarang. Apakah ini benar-benar tentang dia atau tentang apa yang dia wakili?
Kadang-kadang yang menyakitkan bukanlah kehilangan orangnya, melainkan kehilangan perasaan yang kamu miliki saat bersamanya. Dan pada titik itu pikiranmu mencoba menghidupkannya kembali, seolah-olah kamu bisa menciptakan ulang masa lalu melalui kekuatan pikiran. Tetapi masa lalu tidak kembali. Dan energi yang terus kamu investasikan pada seseorang yang sudah pergi lagi dan lagi adalah energi yang sama, yang seharusnya kamu investasikan pada dirimu sendiri. Ada sesuatu yang hampir tidak pernah dikatakan orang, tapi ini mengubah. Segalanya memikirkan seseorang sepanjang waktu tidak selalu merupakan tanda koneksi spiritual. Itu bisa saja hanya pikiranmu yang mencoba mengulangi apa yang sudah diketahuinya, karena otak menyukai hal yang familiar. Bahkan jika hal yang familiar itu sedikit menyakitkan, ia lebih suka mengulangi apa yang diketahui daripada menghadapi kekosongan dari hal yang tidak diketahui. Dan inilah bagian yang menjebak banyak orang. Apakah kamu mencoba memanifestasikan pria ini kembali ke dalam hidupmu, atau kamu hanya menghidupkan kembali siklus emosional yang tidak pernah berakhir dengan benar? Ada perbedaan besar antara memanifestasikan dan menahan. Memanifestasikan adalah tentang keringanan hati, niat, sadar, dan kepercayaan, tetapi menghidupkan kembali siklus berarti terjebak dalam putaran emosional di mana nostalgia menjadi kekurangan dan hasrat berubah menjadi kemelekatan. Carl Jung mengatakan bahwa pikiran kita memicu emosi kita, dan emosi itu menciptakan kimiawi dalam tubuh yang membuat kita kecanduan. Itu berarti kamu mungkin tanpa menyadarinya. Kecanduan sensasi yang disebabkan pria itu dalam dirimu bukan padanya, tetapi pada kimiawi emosional yang diasosiasikan pikiranmu dengannya. Dan itulah sebabnya, bahkan jika dia sudah pergi, tubuhmu mendambakan perasaan itu lagi. Itulah sebabnya, pikiran-pikiran itu bertahan, karena mereka mengaktifkan emosi yang telah dipelajari tubuhmu untuk diinginkan. Cara terbaik untuk memutus siklus itu adalah dengan bertanya pada diri sendiri, dengan jujur, apa yang aku rasakan saat memikirkannya? Jika jawabannya adalah kesusahan, kecemasan, takut, kehilangan, atau kekosongan, maka itu bukan manifestasi. Itu pengulangan, itu adalah tubuhmu yang mencoba menghidupkan kembali sesuatu yang sudah berakhir, hanya karena ia belum tahu cara merasa aman dalam sesuatu yang baru. Tetapi ketika kamu mulai merasakan kedamaian, hanya dengan membayangkan sesuatu yang sehat, ringan, dan baru, maka kamu benar-benar mulai memanifestasikan, karena kamu berhenti mengulangi apa yang pernah menyakitkan, dan mulai menciptakan apa yang benar-benar ingin kamu alami. Semuanya dimulai dengan kejelasan emosional, dan kejelasan hanya datang ketika kamu benar-benar memilih untuk mendengarkan dirimu sendiri. Hukum tarik-menarik, yang sebenarnya ketika kita berbicara tentang hukum tarik-menarik, banyak orang membayangkan itu hanya tentang berpikir positif, membuat beberapa permintaan kepada alam semesta dan menunggu. Tetapi kebenarannya adalah penarikan terjadi sepanjang waktu, bukan dengan apa yang kamu inginkan, tetapi dengan apa yang kamu getarkan. Dan itulah rahasianya, karena percuma menginginkan cinta yang ringan jika jauh di lubuk hati kamu masih bergetar dengan kecemasan ingin dipilih. Tidak ada gunanya meminta hubungan yang tulus jika kamu bergetar dengan rasa tidak aman, karena merasa tidak cukup. Hukum tarik-menarik bukan tentang memaksa realitas terjadi sesuai keinginanmu, ini tentang menyelaraskan dirimu dengan apa yang ingin kamu alami, dan menyelaraskan berarti menjadi orang yang sudah siap untuk menjalani cinta itu. Carl Jung banyak berbicara tentang ini. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik siapa dirimu. Sebenarnya itu berarti kamu harus mulai merasakan sekarang apa yang ingin kamu jalani di masa depan, dan itu membutuhkan kehadiran, kesadaran, dan keputusan. Ingin tahu sesuatu yang kuat? Cobalah membayangkan sebuah hubungan di mana kamu merasa sepenuhnya aman, dihormati, dan bebas menjadi dirimu sendiri. Bayangkan bahwa hubungan ini sudah ada. Kamu tidak perlu memberinya nama atau wajah, rasakan saja, biarkan tubuhmu terbiasa dengan frekuensi emosional baru ini. Karena tubuhmu perlu belajar bagaimana merasakannya sebelum melihatnya,
Dan ketika kamu mulai bergetar dengan energi kepantasan, keringanan, dan cinta sejati yang baru itu, kamu menjadi magnetis, seolah-olah kamu menjadi magnet alami untuk segala sesuatu yang cocok dengan versi baru dirimu ini. Dan kemudian entah dia menyelaraskan dengan frekuensi itu, atau dia memberi ruang bagi seseorang baru yang lebih selaras dengan siapa kamu. Sebenarnya kebenarannya adalah seringkali apa yang kita rindukan bukanlah orangnya, tetapi cara kita ingin dicintai oleh mereka. Tetapi begitu kamu memahaminya, kamu berhenti mencari pada orang lain dan mulai menciptakan di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu berfungsi dari tempat kesadaran kehadiran dan kejelasan hukum, tarik-menarik, hanya merespons, bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kamu telah menjadi hal itu. Dia memikirkanmu juga. Disinilah banyak orang bertanya-tanya, tapi apakah dia memikirkan aku juga? Dan dengar pertanyaan itu sangat manusiawi, sangat nyata, karena ketika kita merasakan koneksi yang kuat, bahkan dalam keheningan, sepertinya ada sesuatu di sana, seolah-olah orang lain itu merasakannya juga. Dan kadang-kadang itu benar energi. Adalah jalan dua arah, dan ketika dua hati pernah bergetar, hebat bersama sesuatu bisa terus bergema untuk sementara waktu. Bahkan tanpa kontak langsung, kadang-kadang itu muncul dengan cara yang aneh. Kamu memimpikannya tiba-tiba, atau mendengar lagu yang sepertinya berbicara langsung tentang kalian berdua, atau kamu merasakan kehadiran mendadak seolah-olah dia dekat meskipun dia jauh. Tanda ini bisa nyata, tetapi mereka juga bisa menjadi energimu yang mencari konfirmasi atas sesuatu yang belum terselesaikan. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang kamu lakukan dengan itu, karena mengetahui apakah dia memikirkanmu? Tidak mengubah kenyataanmu saat ini, itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak hadir, tidak mengirim pesan, tidak muncul jadi alih-alih. Mencoba memecahkan kode yang tak terlihat. Hal paling kuat yang dapat kamu lakukan adalah mengubah pertanyaannya. Alih-alih, apakah dia memikirkanku? Cobalah bagaimana perasaanku saat memikirkannya. Apakah itu membangkitkan semangatku atau mengurasku? Karena alam semesta tidak merespons apa yang kamu harapkan. Ia merespons apa yang kamu getarkan. Dan ketika kamu berhenti mengejar tanda-tanda dan mulai fokus pada kejelasan, segalanya bergeser. Jika itu memang ditakdirkan, itu akan terungkap dengan mudah. Jika tidak, itu akan menjauh dari jalanmu. Apa yang benar milikmu tidak pernah menuntutmu untuk kehilangan dirimu sendiri. Saat mencoba memahami seseorang, intuisi sejati terasa ringan, bukan putus asa. Koneksi sejati membawa kedamaian, bukan kecemasan. Ketika kamu merasakan tekanan konstan untuk mengetahui, untuk memahami, untuk mengonfirmasi, kamu mungkin lebih berada dalam ketakutan daripada dalam intuisi. Apa yang harus dilakukan dengan perasaan ini? Oke. Jadi kamu sudah menyadari bahwa terus-menerus memikirkannya mungkin lebih berkaitan denganmu daripada dengannya. Sekarang apa? Apa yang kamu lakukan dengan perasaan yang tidak mau pergi? Itu memahaminya secara logis. Tidak cukup hati tidak memiliki saklar mati, tetapi ia memiliki arah. Dan ketika kamu memilih kemana mengirim energi, itu segalanya mulai berubah. Perasaan yang kamu miliki itu, entah itu nostalgia, rasa sakit, kebingungan, atau bahkan hasrat, adalah energi yang bergerak. Dan energi ketika tidak disambut menjadi penghalang, tetapi ketika kamu merangkul dan mengubahnya, itu menjadi kekuatan. Jadi hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah berhenti melawan apa yang kamu rasakan. Merasakan bukanlah kelemahan, itu adalah bahan mentah. Bagaimana kamu menanganinya menentukan apakah itu menjebakmu atau membebaskanmu. Praktik sederhana namun ampuh adalah menulis. Ambil selembar kertas dan tulis semua yang ingin kamu katakan padanya, tanpa sensor, tanpa filter. Bukan untuk dikirim, tetapi untuk dilepaskan. Itu mengangkat beban dari tubuh dan menyuarakan apa yang tersangkut di dalam. Kadang-kadang kita perlu mendengar kata-kata kita sendiri untuk memahami apa yang benar kita rasakan. Hal lain yang sangat membantu adalah mengalihkan fokusmu, alih-alih menghabiskan energi mencoba memahaminya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang aku butuhkan saat ini? Apa yang kurang dariku?
apa yang aku proyeksikan pada ketidakhadiran ini. Dan saat itulah kamu mulai melakukan satu hal yang mengubah segalanya. Kembali ke dirimu sendiri, merawat energimu, ruangmu, cahayamu, mendengarkan dirimu sendiri, lagi melihat dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri. Karena semakin kamu menguatkan dirimu, semakin sedikit kamu membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Ada juga teknik visualisasi yang sangat membantu. Sebelum tidur, bayangkan dirimu menjalani babak kehidupan yang luar biasa. Cinta diri yang tinggi, tawa yang mudah, orang-orang yang ringan di sekitarmu. Ciptakan adegan itu seolah-olah sudah terjadi. Ini memprogram ulang getaranmu dengan mudah. Karena ketika kamu merasa baik, kamu berhenti mencari mereka yang tidak membuatmu merasa baik. Perasaan itu tidak hilang dalam semalam, tetapi ketika kamu mengubah jalur alirannya, itu berhenti menyakitkan dan mulai membimbingmu menuju sesuatu yang lebih besar dari babak ini yang mungkin sudah berakhir. Juga ingat, tidak apa-apa memiliki hari-hari yang berat. Ini bukan tentang memaksakan kepositifan. Ini tentang menghormati apa yang kamu rasakan sambil memilih untuk tidak terjebak di sana. Biarkan dirimu merasakan, tetapi jangan biarkan dirimu hidup dari tempat itu sepanjang waktu. Seni seduksi yang sejati. Ketika kamu mulai terhubung kembali dengan dirimu sendiri, sesuatu yang ajaib terjadi. Energimu bergeser dan tanpa berusaha kamu menjadi lebih menarik. Bukan dengan cara yang dipaksakan. Bukan karena kamu mencoba merayu, tetapi karena kamu memancarkan kepercayaan diri, kehadiran kebenaran, dan itulah yang benar-benar menarik. Pria sejati seduksi tidak ada hubungannya dengan mengejar terlalu, mengekspos diri atau mencoba membuktikan nilaimu. Seduksi sejati terjadi dalam hal yang tak terlihat. Itu adalah wanita yang masuk ke ruangan dan tidak mengatakan apa-apa, dan semua orang merasakannya karena dia tidak mencoba untuk diperhatikan. Dia sudah tahu siapa dirinya. Ingin saran sederhana? Pertama, lindungi energimu di atas segalanya. Tidak ada yang lebih indah dari seorang wanita yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ketika kamu memancarkan kepercayaan diri dari dalam kamu, secara otomatis menjadi magnetis. Kedua, hargai keheningan dan misteri. Misteri itu menarik ketika kamu mengatakan segalanya, menunjukkan segalanya, mengejarnya. Kamu memberikan kekuatanmu. Tetapi ketika kamu tetap terpusat tanpa kecemasan, kamu membuat orang lain penasaran, tertarik, terlibat. Dan terakhir, tunjukkan kehadiran, bukan kekurangan. Kehadiranmu adalah perkenalanmu. Jika kamu muncul dengan keringanan, humor yang baik, dan tanpa terburu, buru itu tak tertahankan, karena kebanyakan orang muncul memohon validasi, tetapi kamu tidak butuh itu. Dan jika kamu ingin tahu apakah dia benar-benar peduli padamu, perhatikan tindakannya. Seorang pria yang tertarik akan menunjukkannya. Dia tidak akan membingungkanmu, menghilang, atau mempermainkanmu. Dia akan mendekat. Dia akan ingin berada di dekatmu. Cinta sejati tidak butuh usaha keras, itu pas. Dan jika tidak pas, itu karena sesuatu yang lebih baik akan datang. Ketika kamu berhenti bersembunyi di balik rasa takut, kehilangan kamu akhirnya mulai terlihat secara nyata, dan kemudian tidak ada usaha keras, hanya magnetisme, karena keaslian selalu lebih menarik daripada strategi apapun. Ini pilihanmu. Pada akhirnya semuanya kembali pada sebuah pilihan-pilihanmu. Karena ketika kamu berhenti mengejar jawaban pada orang lain dan mulai benar-benar mendengarkan dirimu sendiri, kamu menyadari apa yang sebenarnya hilang. Bukanlah dia, itu adalah kamu. Untuk dirimu sendiri, itu adalah pandanganmu yang beralih ke dalam. Itu adalah cinta dirimu yang menunggu untuk dibangkitkan lagi. Dan tidak ada yang lebih kuat, lebih menggoda, atau lebih magnetis daripada seorang wanita yang memilih dirinya sendiri, yang tahu apa yang dia rasakan, tetapi tidak tenggelam di dalamnya, yang mengakui koneksi, tetapi tidak kehilangan dirinya. Di dalamnya, yang bisa mencintai dengan dalam, tetapi tidak pernah berhenti mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Wanita itu tidak memohon perhatian dia. Menariknya, dia tidak menunggu untuk dipilih. Dia memilih, dia tidak menunggu untuk diperhatikan. Dia bersinar ketika kamu memilih dirimu sendiri. Segalanya mulai selaras. Orang yang tidak berada di frekuensimu secara alami menyingkir dari jalanmu.
Situasi yang dulu terasa berat mulai kehilangan cengkeramannya, dan perlahan beban masa lalu menjadi lebih ringan, karena sekarang sesuatu yang lebih kuat membimbingmu, kehadiranmu, kesadaranmu, keputusanmu untuk menjalani sesuatu yang baru, dan kamu tidak butuh jaminan eksternal untuk percaya cinta yang tepat akan datang. Kamu hanya perlu memilih untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri. Setiap kali kamu menghormati perasaanmu memeluk dirimu di saat-saat sulit dan memilih untuk bergerak maju dengan ringan, kamu memberi ruang bagi apa yang nyata. Dan jika pria yang masih tertinggal di pikiranmu adalah bagian dari jalanmu, dia akan kembali. Tetapi bukan karena kamu menunggu, karena kamu bergerak maju dengan begitu banyak kebenaran, sehingga alam semesta menyelaraskan pertemuan itu, dan jika bukan dia, itu akan menjadi seseorang yang benar melihatmu, seseorang dalam ritme yang sama, energi yang sama, tingkat pengabdian yang sama, yang pantas kamu dapatkan. Pada akhirnya ini bukan tentang dia ini. Tentang kamu ketika kamu memilih dirimu sendiri, segalanya berubah. Ketika kamu menghormati dirimu sendiri, segalanya bertransformasi. Ketika kamu memutuskan kamu pantas mendapatkan cahaya nyata, cinta yang dalam alam semesta bergerak untuk memberikannya padamu. Karena keajaibannya bukan dalam mengendalikan orang lain. Itu ada dalam menjadi begitu utuh di dalam dirimu sendiri. Sehingga hanya apa yang selaras dengan keutuhan itu yang bisa mendekat, dan itu adalah kebebasan sejati, tidak membutuhkan siapapun untuk bahagia, tetapi terbuka untuk berbagi kebahagiaan itu dengan seseorang yang benar-benar pantas mendapatkannya.